Baik, Mas. Lalu kalau Mas lihat kondisi saat ini, Mas, setahun terakhir kan kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, Kita sekarang menuju pemulihan, Mas, ya. dan banyak yang di PHK sudah mulai kerja lagi sekarang. Nah, pelajaran apa sih, Mas, yang dari sisi keuangan terutama, Mas, yang harus kita siapkan? Ya. Karena kita tidak tahu kapan ada krisis lagi seperti saat ini, Mas. Nah, ini bagaimana persiapannya? Ya, pelajaran berharga yang pasti dan dirasakan juga oleh banyak orang, terutama mereka yang memang sudah mengikuti wejangan-wejangan dari kita ya, terutama juga dari Metro TV kan. Nomor satu, betapa pentingnya dana darurat. Ya, jadi selama ini kan emergency fund itu kan hanya ya orang mengatakan ya udah emergency fund harus punya aja gitu ya. Nah sekarang baru terasa bagaimana pentingnya darurat dan terasa berapa pandemi ini kan setahun lebih ya, jadi betapa pentingnya emergency fund sampai dengan 12 bulan misalnya. Tujuannya apa tadi gitu ya, ketika terjadi pandemi, kemudian terjadi PHK atau pengurangan penghasilan, maka yang bisa survive menopang kehidupan mereka saat itu sampai sekarang itu adalah emergency fund. Jadi emergency fund itu adalah memberikan kita peace of mind gitu ya, bahwa meskipun saya sampai harus di PHK, paling tidak saya masih bisa bertahan hidup dengan keluarga saya, nggak perlu panik, kemudian menata ulang aset-aset saya, kalau ada yang bisa dijual misalnya gitu ya, kemudian menambah skill keterampilan ya, ngambil pendidikan offline online misalnya sertifikasi online supaya saya siap untuk cari pekerjaan baru kan gitu kan. Jadi emergency fund itu tujuannya sebenarnya untuk itu, di luar dari yang kondisi emergency seperti sakit, tabrakan dan lain sebagainya ya. Jadi ini salah satu pelajaran yang sangat berharga, betapa pentingnya dana darurat emergency fund gitu ya. Jadi siapkan lagi emergency fund dengan baik dan benar, hitung ulang ya, kalau kemarin cuma punya 3 bulan ternyata nggak cukup nih, pandeminya sampai 12 bulan. Nah sekarang kita hitung ulang lagi seberapa sih, karena tiap keluarga beda-beda ya, meskipun ada rumus 3, 6, 12, tapi kan kondisinya realnya itu kita ngalamin kemarin. Nah berapa sih yang harus dipersiapkan dana darurat tadi, itu satu. Kedua juga kita pelajaran berharga adalah asuransi gitu ya, betapa pentingnya asuransi, makanya kita harus tetap punya asuransi meskipun pandemi ini sebagian besar di cover oleh pemerintah, tapi banyak kasus kita dengar orang akhirnya masuk rumah sakit karena dia isolasi mandiri, harus keluar biaya sendiri gitu ya, dan itu biayanya tidak sedikit gitu ya, antara paling kecil saya dengar 80 juta, paling besar saya dengar sekitar 500 juta ya untuk isolasi. Dan ini sebenarnya bukan penyakit gitu kan, itu hanya diberi vitamin dan isolasi, tapi karena perlengkapannya yang besar, harus ganti APD, si tenaga medis dan sebagainya, menyebabkan biaya menjadi bengkak gitu kan. Nah ini juga proses pembelajaran bahwa kita harus selalu punya asuransi, minimal kalau asuransi kesehatan adalah BPJS gitu ya, karena yang mendapatkan fasilitas pemerintah kemarin adalah mereka yang punya BPJS biasanya ya, istilahnya diutamakan masuk ke fasilitas pemerintah, rumah sakit RSUD, kemudian masuk ke Wisma Atlet. Kalau yang di Jakarta itu kan mereka-mereka yang memang punya BPJS. Kemudian yang tidak punya BPJS, maka dapat prioritas yang berikutnya gitu. Makanya kenapa banyak yang pada akhirnya mereka isolasi mandiri di rumah sakit sendiri dan bayar sendiri. Nah itu pentingnya kenapa punya asuransi kesehatan sama BPJS gitu ya. Terus ketiga, kita juga belajar bahwa penting sekali untuk selalu mengupgrade ilmu ya. Mengupgrade ilmu, punya tambahan skill ya, terutama sekarang ini bidangnya udah teknologi, semua yang berhubungan sama internet, komputer, HP, aplikasi gitu ya, teknologi, fintech dan sebagainya, sosial media marketing gitu ya. Itu sangat-sangat membantu karena pasca ini kan kita menuju ke perbaikan ya. Maka kalau saya ngobrol dengan beberapa teman-teman di bidang HR, human capital, itu akan terjadi reshaping organisasi dalam perusahaan. Jadi perusahaan akan lebih mengecil, akan lebih efisien, perusahaan tidak bermasalah untuk work from home, tugas-tugas yang tadinya mungkin dikerjakan oleh 2 orang, bisa jadi sekarang bisa disatukan, dikerjakan oleh 1 orang, yang berakibat bisa ada susulan PHK berikutnya karena reshaping organisasi tadi gitu ya. Dan orang-orang yang dipertahankan itu nanti adalah orang-orang yang punya additional skill gitu. Jadi kayak Mercy misalnya, jurnalis, additional skill-nya social media. Nah, additional skill ini yang dipertahankan gitu ya. Bahkan additional skill ini bisa dijadikan side hustle buat kita gitu ya, tambahan income dan sebagainya. Nah, itu 3. Kemudian keempat, pelajaran berharga juga bahwa dalam kondisi pandemi, ketika uang sulit gitu ya, ketika kita kemarin itu kondisi setahun terakhir itu adalah kondisi namanya survival, bertahan hidup. Kita bisa makan aja udah bagus gitu ya, bisa bertahan, bisa makan, bisa ngasih makan
pasangan, masih makan anak, itu udah sangat bagus, itu udah boro-boro kita mau nabung dan investasi ya. Nah, di sini kita bisa melihat dan belajar itulah gunanya yang namanya investasi yang liquid gitu ya. Jadi investasi jangka pendek, investasi jangka menengah itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi ketika pandemi kita sudah menggunakan seluruh emergency fund kita atau dana darurat kita. Maka ketika dana darurat udah kepake, mau nggak mau jangka pendek yang dikorbankan, gitu kan. Nah, jadi kita juga belajar ketika kemarin banyak orang pengusaha terutama yang kemudian bermasalah dengan cash flow, pada akhirnya kemudian mereka mesti menjual aset, mereka jual pabrik, mereka jual properti, maka fixed asset itu akan sulit dijual ketika dalam kondisi likuiditas terbatas. Ya, dan ini ketika likuiditas terbatas dalam kondisi apapun, misalnya krisis dan lain sebagainya, pasti selalu terjadi di mana harga properti pasti akan stagnan atau bakal cenderung turun. Ya, karena orang berlomba-lomba mau jual propertinya karena dia punya kebutuhan lain untuk bayar gaji, untuk bayar supplier, untuk bayar apa segala macamnya. Jadi itulah sebabnya komposisi portfolio kita harus benar-benar jaga ya, jumlah fixed asset dengan liquid asset juga harus dijaga. Kemudian jumlah liquid asset yang terinvestasi juga kita harus jaga, antara yang investasi dengan yang lebih secure gitu ya. Kita belajar tahun lalu Maret April bursanya crash gitu kan. Jadi orang yang naruh uang di saham kemudian terpanik-panik ketika turun 30-40%. Nah, itu meskipun orang yang udah siap, yang sudah belajar dari kita gitu ya, itu pasti kan waktunya untuk beli gitu ya, karena memang itu yang ditunggu-tunggu ya, karena diskon gitu kan. Nah, tapi untuk mereka yang tidak paham itu kan pasti terkaget-kaget, apakah itu investasi di reksadana, di saham dan sebagainya. Itulah makanya kenapa kita mesti lihat portfolio kita. Dan yang terakhir ya berarti sekarang dengan kondisi yang kemarin sudah mulai pulih, sekarang waktunya kita menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Waktunya kita mulai berinvestasi lagi, menggerakkan sendi-sendi perekonomian, karena kalau kita lihat sekarang jumlahnya semakin banyak dan tetap mempertahankan prokes, karena akan butuh waktu sampai dengan tahun depan sampai benar-benar herd immunity itu tercapai, dan disitulah ekonomi sudah lari kencang lagi. Gitu. Baik, Mas Akbar, boleh nggak sih Mas dikasih tips ke masyarakat penonton Metro TV, investasi yang liquid atau bagaimana sih proporsi investasi yang pas seperti yang Mas Akbar katakan, ketika pandemi ini bisa segera dijual, maksudnya bisa segera di cash, dirubah menjadi cash. Nah, ini contoh komposisi investasi seperti apa, Mas? Ya. Investasi liquid kan pertama kali kita pakai buat emergency fund dulu. Emergency fund atau dana darurat itu kan kita menggunakan dana-dana yang instrumen yang liquid seperti instrumen perbankan ya, tabungan deposito itu liquid, kita bisa tarik ya. Kemudian juga ada emas ya. Kemarin kan emas tahun lalu sempat naik sampai dengan 1 juta, meskipun turun lagi ke 800 ribuan, tapi sekarang dia stabil di angka 900 ribu. Tapi emas juga relatif cukup liquid. Emas gunakan pecahan-pecahan jangan yang terlalu besar ya, karena kalau harganya naik cukup tajam, pengalaman tahun lalu beberapa dari teman-teman saya yang mau jual emas kepingan 100 gram sama 250 gram mengalami kesulitan karena toko emasnya nggak mau buyback, nggak mau beli balik gitu ya. Tapi kalau kita jual di produsen toko emas, harganya juga cukup jomplang pada saat dibandingkan harga belinya mereka, karena kan harga emas buybacknya seharga harga emas dunianya gitu. Jadi peganglah emas dalam kepingan yang kecil ya, atau sekarang ini juga banyak aplikasi yang jual ada rekening emas, yang itu juga bisa dipakai ya, itu juga relatif cukup liquid gitu. Kemudian reksadana pasar uang ya, reksadana pasar uang juga relatif cukup liquid, karena kalau kita tarik 1-2 hari uangnya udah bisa ditransfer, meskipun secara aturannya OJK tetap 7 hari ya, tapi relatif cukup liquid. Kemudian yang berbasis obligasi ya, tapi kalau berbasis obligasi atau surat utang seperti misalnya ORI dan sukuk retail atau sukuk tabungan, tolong diperhatikan lagi gitu, karena ada yang memang harus hold to maturity sampai jatuh tempo, tapi ada yang cuma hold selama 3 bulan, habis itu dia sudah free, bisa di trading, bisa dijual. Dicek lagi gitu apakah memang fleksibilitasnya ada. Kalau tidak ada fleksibilitas berarti jangan masuk ke sana, lebih baik masuk ke reksadana pendapatan tetap. Ya, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu secara likuiditas jauh lebih tinggi dibandingin kalau kita misalnya beli ori tapi ada holding disuruh tahan 6 bulan, setahun, suatu waktu kita butuh ya. Kecuali kalau ini mau dipakai buat jangka menengah panjang, misalnya buat sekolah anak 3 tahun lagi gitu ya, nikah tahun depan, nah itu masih nggak masalah, boleh dipakai gitu ya. Nah, kemudian yang liquid lagi reksadana campuran dan saham ini, meskipun secara resiko lebih tinggi,
Tapi dari sisi likuiditas juga cepat ya, kalau kita cairkan hari ini, besok biasanya 3 hari, 5 hari udah masuk uangnya gitu ya. Saham juga sama gitu kan, T+2 kita tradingkan itu masuk uangnya. Nah di luar itu berarti larinya ke fixed asset ya, fixed asset seperti properti dan sebagainya. Sebenarnya ada dalam perencana keuangan ada rasio liquid asset to fixed asset. Jadi meskipun contoh saya ini pencinta properti, saya investasi banyak di properti, tapi saya harus maintain liquid asset saya minimal 15%. Ya, jadi dari total portfolio saya, total minimal 15% harus ada di dalam instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Nah, karena properti juga naiknya cukup tinggi dan resiko juga relatif cukup tinggi, maka biasanya saya langsung mainnya yang sangat liquid gitu. Jadi saya punya properti, lawannya adalah saya punya emas gitu ya. Jadi atau properti, saham, reksadana saham dan emas. Jadi lawannya benar-benar harus liquid sehingga kalau sampai butuh apa-apa kita tidak mengorbankan sampai harus jual rumah kita. Baik Mas Akbar, kalau kita ngomongin soal investasi nih Mas, yang lagi hype dari awal tahun 2021 ini kan cryptocurrency Mas. Iya. Ini hampir semua anak muda ngomongin soal cryptocurrency, karena naiknya juga tinggi ya Mas, sempat menyentuh all time high. Yeah. Nah bagaimana sih pandangan Mas Akbar mengenai investasi atau trading di cryptocurrency Mas? Ya, saya baru mulai aktif membicarakan kripto tuh tahun lalu ya. Jadi sebelum tahun lalu saya masih belum memandang ini sebagai suatu instrumen gitu ya. Meskipun relatif naiknya sudah cukup tinggi ya waktu itu. Jadi kalau kita sebut Bitcoin lah, Bitcoin sempat naik hampir 200 juta, waktu itu kemudian drop lagi ya ke 70 juta gitu ya. Kemudian bertengger di angka sekitar 125 sampai 150 jutaan gitu. Sebelum kemudian tembus sampai 250, tembus ke 400, tembus ke 600, tembus ke 700 dan sekarang bertengger di angka 900 juta rupiah ya kalau dirupiahkan per koinnya. So jadi ya memang fenomena ini unik karena gini, bisa jadi saya tidak punya data, tapi kalau lihat dari apa ya behaviornya anak muda sekarang ini kan bursa investasi itu kan didominasi oleh generasi milenial ya. Nah generasi milenial ini kan karakteristiknya adalah pengen cepat, instan ya, pengen cuan gede gitu kan. Apa namanya juga mudah terprovokasi gitu ya, mudah diiming-imingi gitu. Ini si apa namanya milenial tadi ya kan. Dan kalau cuan pengen dapatnya yang wah puluhan persen, kalau bisa ratusan persen gitu. Nah, kalau kita lihat market dari tahun 2017, 2016 ke 2020, 2019, 2020 ya, itu memang dinominasi dengan para milenial kemudian masuk ke saham. Tapi kemudian kalau diperhatikan di akhir 2020, 2021 awal kan banyak para milenial yang kecewa nih ya, banyak dari mereka yang kemudian nyangkut di saham gitu ya, kena pom-pom ya. Di awal tahun kemarin kita sempat juga beberapa kali live kan dengan Metro TV bagaimana para milenial ini uangnya nyangkut di saham, jadi mereka geram gitu kan. Dan saya udah bilang di tahun lalu ini ada instrumen, tapi Anda kalau mau belajar masuk ke kripto harus ngerti saham dulu, karena posisi masuk ke kripto adalah lebih advance lagi dibandingkan masuk ke saham gitu ya. Anda harus tahu profil resikonya harus tinggi gitu ya, harus berani rugi, berani cut loss, harus bisa trading, harus bisa baca grafik gitu ya, karena secara fundamental kripto tidak selengkap fundamental kalau kita masuk ke saham gitu ya. Jadi beda analisanya, lebih mengutamakan 70% adalah di technical analysis, dibandingin saham kita masih bisa 50-50 ya, 50% dari fundamental, 50% teknikal gitu. Nah, jadi kalau memang mau masuk ke kripto, pastikan kita udah paham dulu mekanisme apa itu trading, paham dulu apa itu cut loss, paham dulu apa itu cara membaca grafik. Ada banyak sekali tools-tools dan indikator-indikator yang bisa dilakukan atau bisa dibaca ya, digunakan sebagai tools untuk kita trading saham, yang ternyata tools tersebut pun sama juga bisa dipakai untuk trading di cryptocurrency gitu ya, atau crypto aset ini gitu. Nah, jadi itu dulu. Jadi jangan buat pemirsa yang tidak punya pengalaman sama sekali tiba-tiba dari deposito lompat main kripto terkaget-kaget ya, karena gerakan kripto itu hitungannya detik ya, hitungannya detik. Apa namanya istilahnya, kalau saya sama teman-teman istilah gini, gue kalau saya mau mandi tolong jagain ya gitu. Jadi saya mau mandi aja saya mesti tinggal, karena itu bisa jadi selama saya mandi dia bisa ngedrop 5% sampai 10%. Nah gitu ya. Jadi sedemikian dinamisnya gerakan kripto dan sedemikian besarnya resiko, sehingga apa namanya
kalau resikonya sangat besar gitu ya. Tapi memang yang membuat ini relatif masih bisa tradable karena kita trading tetap 1:1, yaitu kita tidak trading dengan menggunakan fasilitas margin ya, sehingga hampir mirip seperti saham. Kalau kita punya modal 10 juta ya kita trading 10 juta gitu. Beda kalau kita main forex, main komoditi kan. Kalau kita punya 10 juta kita bisa trading sampai dengan 10 kali lipatnya. Nah, itu resikonya naik lagi, lebih tinggi lagi. Tapi kalau di sini kita masih bisa atur lah cash flow kita. Cuma memang tadi pergerakannya sangat dinamis, hitungannya detik gitu ya. Sambil kita wawancara sekarang, ini sebelah kanan saya monitor nyala terus karena saya mesti lirik-lirik, itu kan kelihatan seberapa cepat dia bergerak, ya seberapa saya udah rugi berapa tuh sambil wawancara ini. Tapi nggak apa-apa, balik lagi bahwa durasinya kapan, kita mau main untuk berapa lama gitu ya. Tolong harap berhati-hati karena banyak kripto aset saat ini yang memang sudah menempati atau menduduki harga tertinggi. Jadi mereka sudah break berkali-kali all time high ya, contohnya Bitcoin, Ethereum, kemudian Binance ya, itu juga sudah break all time high. Tiga ini yang memang menjadi favorit dari akhir tahun lalu ya, naiknya gila-gilaan. Jadi hati-hati karena biasanya kalau mereka udah break all time high, kecenderungannya untuk turun lebih tinggi dibandingin untuk naik lagi. Jadi akan butuh waktu, mereka akan recovery dulu gitu ya, konsolidasi harga dulu, dia akan turun dulu. Nah, jangan sampai kita kejebak seperti nih buat teman-teman milenial ya, seperti halnya saham kemarin gitu, di Desember beli pas harga pucuk gitu ya, Januari, kemudian habis itu meluncur turun minus 30%. Nah, kurang lebih sama seperti itu, jadi tolong diperhatikan lagi supaya kita tidak terjebak menjebakkan harga tinggi tadi ya. Terus kemudian atur cash flow yang benar, kemudian trading juga harus sabar gitu ya. Lihat, baca analisa, jangan hanya gara-gara gue kalau nggak punya kripto atau nggak punya saham kayaknya nggak keren gitu. Jangan seperti itu, jangan pernah punya pikiran seperti itu gitu ya. Sabar aja gitu. Kalau memang harga lagi tinggi ya tunggu pada saat dia sampai turun baru kemudian kita beli lagi. Dan yang pasti ketika berinvestasi sesuaikan dengan profil resiko kita dan selalu berinvestasi dengan menggunakan uang dingin gitu. Jangan menggunakan uang yang buat dipakai buat makan, rumah tangga, buat lebaran gitu ya. Apalagi uang kuliah dipakai, jangan gitu ya. Baik, Mas, berarti untuk kripto ini cocoknya untuk trading atau invest, Mas? Ya, sebenarnya ini mirip seperti saham, ya, di mana saya pribadi awalnya adalah menggunakan kripto untuk trading. Ya, saya pribadi menggunakan kripto untuk trading. Tapi ketika melihat pergerakannya dia dalam jangka panjang, kemudian melihat penurunannya dia yang ternyata polanya terbaca mirip seperti pola saham, maka sebagian koin-koin yang memang koin utama ya, terutama ya, itu ternyata bisa dipakai dua sisi. Satu bisa dipakai buat trading, sisi lain bisa dipakai buat investasi. Tapi hanya masuk ke koin-koin yang koin utama ya. Jadi top 10 koin utama yang itu. Karena ke koin kripto banyak sekali ya, dan ada koin-koin secondary gitu. Sama kayak saham lah ya, ada saham yang blue chips, ada yang kapitalisasi besar, kapitalisasi sedang gitu ya. Kurang lebih hampir sama. Tapi untuk yang koin-koin utama ini saya lihat grafiknya dan saya juga sudah langsung terjun main sendiri gitu. Jadi ternyata bisa dipakai untuk dua sisi. Cuma memang meskipun dipakai buat jangka panjang, dari sisi deg-degannya sama gitu ya, bahkan lebih deg-degan lagi dibandingin saham gitu ya. Kemudian kalau memang mau menggunakan, kalau kemarin kita ada istilah di bursa, yuk nabung saham, yuk nabung kripto, mungkin boleh juga gitu ya. Tiap bulan ada kelebihan uang 1 juta, masukin ke kripto gitu misalnya gitu ya. Ini buat yang muda-muda, yang profil risikonya tinggi ya. Saya bukan berarti saya mengajak, tapi paling tidak untuk yang koin-koin utama itu relatif ya. Karena kenapa? Karena koin-koin utama ini sudah dipergunakan secara real di dunia nyata, di negara-negara maju, meskipun di Indonesia masih belum boleh, peraturan Bank Indonesia, peraturan pemerintah masih belum boleh, tapi di negara maju ini sudah mulai. Kita dengar Elon Musk dengan Tesla sudah mengakomodir orang mau beli mobil Tesla boleh bayar pakai koin gitu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan, beberapa negara juga, kalau nggak salah saya dengar Thailand juga udah mulai masuk pemerintahnya, bank sentralnya masuk ke kripto gitu kan. Jadi karena semakin banyaknya merchant, orang-orang yang kemudian mengakui keberadaan kripto sebagai moda transaksi pembayaran, maka semakin banyak orang yang tertarik dan supply demand ya, teori supply demandnya terjadi sehingga kemudian harganya naik. Tapi tetap tidak menafikan bahwa tetap ada resiko ini bisa tergerus, bisa turun sampai 50%, bahkan bisa turun sampai 90%, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat
Berbeda dengan saham, karena kalau saham ada ARB, ada auto recheck bawah. Kalau kripto tidak ada ARB. Jadi kita bisa nyangkut dan bisa rugi dalam 70% sampai 90% dalam hitungan jam, menit, jam, detik, jam, menit gitu. Ya. Wow, terima kasih insight-nya Mas Akbar. Semoga ini bisa jadi inspirasi dan jadi pelajaran juga untuk masyarakat dan juga pemirsa Metro TV ya Mas. Ya. Supaya kalau mau masuk juga hati-hati, ini bisa untung tapi juga bisa rugi dalam waktu beberapa jam karena tidak ada ARB gitu ya Mas. Iya, betul. Dan nggak ada ARB, tapi kalau profit juga nggak ada ARA. Nggak ada ARA. Baik, siap Mas Akbar. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya Mas. Semoga sukses dan sehat selalu Mas. Ya, Sampai ketemu di wawancara berikutnya. Terima kasih semua.